Di setiap debat agama, selalu ada dua jenis orang, yang benar-benar mencari kebenaran dan yang hanya mencari kemenangan. Dan masalahnya, ketika kemenangan jadi tujuan utama, maka ayat dipotong, sejarah dipelintir, dan logika dikorbankan. Yang penting terlihat menang, meskipun argumennya rapuh. Kali ini kita melihat itu dengan sangat jelas. Bukan sekedar perbedaan keyakinan, tapi perbedaan cara berpikir. Apakah kita membaca ajaran secara utuh, atau hanya mengambil bagian yang menguntungkan? Karena satu hal yang pasti, kebenaran tidak butuh teriak-teriak. Yang butuh teriak, biasanya sedang menutupi kelemahan. Nah, ini. Kau lagi tumben-tumbenan kau bisa tumben-tumbenan kau bisa undang aku, Dis. Biasanya kau blokir. Enggak, karena banyak yang nggak jelas. Jadi orang-orang ini sekarang udah pada nggak jelas datang ke tempat saya. Datang terus diem, ditanya diem aja. Kayaknya kompak Sama. gitu. Kompak kayaknya. Sama tempatku juga. Terus tadi diem aja. Ya sudah, apa-apa kita aja Sob. Apa-apa kita aja. Biar mereka nonton saja. Kalau banyak yang nggak jelas pun, dinaikin pun nggak jelas ngomong apa aja mereka nggak jelas. Oke, gimana Sob? Mana? Iya, kau mau bahas apa? Kalau aku bahasnya agak ngeri-ngeri sedap. Milik Bang Juma tadi malam aku bahas itu. Apa itu? Silakan ya. Soalnya saya udah trauma nanya sama kalian. Kalian ditanya A, jawabnya A, B, C, D, F, G. Silakan. Aku tadi tanya dulu. Aduh. Oke. Bahasa ya. Ku cari dulu dah. Kamu mau ngomong apa? Atau kamu mau bertanya duluan dah? Sebenarnya isu yang kemarin itu Sob. Karena inti perdebatan Islam dan Kristen itu hanya ada di situ Sob. Jadi kesalahpahaman orang-orang awam sebenarnya. Padahal Al-Quran dan Alkitab itu sebenarnya kurang lebih memiliki bahasa yang kurang lebih sama. Cuman pemahaman orang awam yang melenceng. Inti sebenarnya apa sih Sob antara Islam dan Kristen? Islam itu kan membuat manusia menjadi semakin mirip dengan Muhammad, ya kan? Apa saja yang ada pada diri Muhammad ditiru, ya kan? Muhammad misalnya celananya cingkrang ditiru. Muhammad misalnya kalau misalnya dia sikat gigi pakai ini ditiru. Artinya intinya adalah membuat manusia mirip dengan Muhammad, segambar dan serupa dengan Muhammad. Nah, sementara kekristenan itu sebaliknya. Kekristenan berbicara mengenai pembentukan manusia-manusia supaya semakin mirip dengan Yesus, segambar dan serupa dengan Yesus. Makanya menuju kepada hidup kalau semakin mirip dan segambar dengan Yesus. Sementara kalau segambar dan serupa dengan itu, ya menuju kepada kuburan. Sebenarnya di situ Sob, intinya itu. Poinnya apa? Kalaunya mengikuti Nabi Muhammad kan ya yang seperti Tapi kami waktu dulu, katakan. Sob. Waktu dulu, Sob. Sebentar, saya kasih dulu waktunya. Kamu dulu atau saya dulu? Silakan. Kamu dulu ya. Kamu dulu. Baik, saya mulai. Jadi teman-teman sekalian, setelah saya menghabiskan waktu selama kurang lebih tahun ini, harusnya sudah 14 tahun, kita mulai dari bulan 6 ini kalau nggak salah ya, 14 tahun, saya menghabiskan waktu saya untuk mempelajari agama Islam dan agama Kristen. Inti atau pesannya adalah Islam adalah membuat manusia-manusia menjadi segambar dengan serupa, menjadi pribadi-pribadinya Muhammad. Makanya kalau ada seorang muslim, ya kan, maka dia akan membuat dirinya itu mirip dengan Muhammad. Dia akan meniru tingkah laku Muhammad. Perbuatan Muhammad itu akan ditiru. Nah, sebaliknya kekristenan itu berbicara mengenai pembentukan manusia-manusia, menjadikan manusia-manusia, para manusia, segambar, sekarakter, serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Nah, bagaimana kalau orang menjadi segambar dan serupa dengan pribadi Yesus Kristus? Maka dia akan diselamatkan. Makanya Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kan? Pesan daripada Injil seperti itu. Makanya ketika manusia dibaptis, ya, dia dibenamkan ke dalam air, artinya tubuh lamanya, manusia lamanya itu mati.
Kemudian dia setelah keluar dari air, dia menjadi manusia yang baru yang segambar sekarakter dengan Yesus. Nah, disitulah Tuhan Yesus menjadikan manusia-manusia baru, menciptakan manusia-manusia baru yang segambar serupa dengan gambarnya dirinya. Nah, jadi makanya kekristenan berbicara mengenai mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang sejati, yaitu seperti gambaran daripada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Itulah ajaran daripada kekristenan. Makanya ketika orang mirip dengan Yesus, maka dia akan menerima hidup yang kekal, sebagaimana Yesus pun menerima hidup yang kekal. Nah, bagaimana dengan yang dipercayai oleh Uncup? Nah, ketika orang segambar dan serupa dengan sosok yang diteladani oleh Uncup, kita tahu teman-teman, makanya terjadi demo di mana-mana, ya kan? Sikit-sikit demo, sikit-sikit teriak, pecahin kacanya, lempar gerejanya, ya kan? Tutup warungnya, ya kan? Seperti itu, Sob. Loh kok framing memang betul, Sob. Memang itulah gambaran yang terjadi, ya kan? Sikit-sikit halal darahnya. Nah, makanya, Sob, ya, makanya sekarang tinggal kita pilih, Sob. Yuk, bagaimana? Ayo kita pilih yuk. Mau serupa dengan gambaran anak yang diutus Tuhan, yaitu Yesus, atau mau serupa dengan anak yang diutus oleh, Syaitonir Rajim. Nah, itu kalau pada saya, Sob. Kenapa saya bilang begitu, Sob? Karena dia bukan utusan Bapa di sorga, Sob. Nah, di dalam Alkitab jelas dikatakan, Tuhan-Tuhan lain, ya, selain daripada Bapa di sorga, itu adalah tiada lain adalah berhala belaka. Nah, seperti itu, Sob. Jadi, saya percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy, menurut Alkitab kami ya, Sob, ya, itu adalah berhala belaka. Jadi, Yesus adalah cerminan daripada Bapa di sorga, dan yang dipercaya oleh Uncup adalah, menurut iman kami, Sob, ya, adalah cerminan daripada Syaiton yang terkutuk. Nah, makanya, Sob, mohon maaf nih, Sob, makanya di sini saya ingin mengesankan supaya mari, Sob, ayo, ya, tolong Anda dan juga sesama Anda itu harus bertaubat dan menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan segambar dan serupa dengan yang satu itu tuh. Nah, karena nanti bisa berakibat ya tadi yang saya sebutkan tadi ya, Anda akan kisi darah tinggian, ya, tukang mecah-mecahin orang, ini kacau orang, ya. Jadi seperti itulah. Pokoknya yang jahat-jahat. Gitu. Nah, seperti itu inti daripada apa yang telah saya pelajari selama lebih dari 13 tahun. Sekian dari saya untuk pembukaan. Terima kasih. Silakan, Sob. Gak apa-apa, kita gantian ngomong ya teman-teman, daripada kalau yang mau TikTok nanti kan gak usah pakai waktu lagi. Biar dulu kita ambil narasinya dulu berapa lama gitu. Silakan, Sob, pakai waktu, Sob. Oke, saya terima. Oke, ya kawan-kawan, malam hari ini nggak sengaja saya ketemu Edis gitu ya. Tumben-tumbenan dia mau masuk ke tempat saya. Saya pikir dia udah lari tunggang langgang gara-gara kemarin gitu. Ya. Tapi dari penyampaian Edis ya teman-teman, ya dapat kita ketahui Edis mengajak kita agar kita hidup sebagaimana mengikuti Edis dan Kristen. Katanya kalau mengikuti Islam nanti demo di mana-mana. Ya masih mending bisa kalau demo di mana-mana. Tapi kalau mengikuti Kristen nanti terjadi penjajahan di mana-mana gitu. Apalagi kan yang menjajah Indonesia tuh Kristen yang katanya anak-anak Tuhan. Anak Tuhan apa yang menjajah Indonesia? Jadi lebih baik orang berdemo gitu, tapi tidak menjajah orang. Itulah Islam lebih baik daripada Kristen. Coba kalau mayoritasnya Kristen, yang menjajah Indonesia Katolik, Portugal, nanti Inggris yang datang, nanti Belanda yang datang. Nggak ada Islam yang datang menjajah, nggak ada. Jadi, ya, ajaran penjajahan itu, ya seperti yang kamu katakan, itu adalah ajaran iblis, udah aku bilang. Coba lihat iblis, ya dia menjajah hawa nafsu orang agar mengikuti iblis. Sama dengan Kristen, ya ajarannya iblis untuk menjajah pribumi Indonesia gitu. Itu yang perlu kamu ingat. Dan sudah kusampaikan sama kamu kemarin, ayo tobat. Yesus mengajarkan proskuneo, yaitu bersujud. Ya, kamu aja kagak sujud, Yesus sujud. Lalu kamu ngajak, ayo kita hidup seperti mana Yesus hidup. Yesus sujud, kau kagak pernah sujud. Udah kusampaikan samamu. Yang kagak mau sujud, itu ajaran iblis. Berkali-kali aku ajak kamu, ayo tobat.
Ajak teman-temanmu yang Kristen tuh tobat. Agar apa? Mengikuti menyembah jalan Tuhan yang benar. Ya, jalan Tuhan yang benar. Artinya Tuhan yang disembah, bukan jalannya yang disembah. Kalaunya Yesus itu kan jalan, bukan untuk disembah itu jalan. Jalan itu ada ujungnya, ada tujuannya gitu. Maka kita ke tujuannya, bukan jalannya yang kau sembah-sembah gitu. Jadi seperti itu. Mari kembali gitu ajaran para nabi. Nehemia 8 nomor 6 ku sampaikan samamu. Ya, sujud, Yesus juga sujud. Kau kagak sujud tapi mengaku-ngaku pengikut Yesus. Pengikut dari mana kau? Sujud aja kagak pernah. Maka dari itu, coba kalau kita lihat kata saya ya, di kejadian pertama, ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis ogah sujud. Tuh, ogah. Maka ketika Yesus itu sujud, tapi Kristen ogah sujud, maka dapat kupastikan ya, dan kamu adalah pengikut iblis yang kagak mau sujud gitu loh. Itu aja, tolak ukurnya mudah, mudah gitu. Tolak ukurnya, poin yang akan kita bahas tuh mudah, karena semua sudah dicontohkan oleh Yesus. Kamu buka 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maka ia harus hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Ketika Yesus hidup di dunia, Yesus sujud, ya kamu harus sujud. Ngapain kamu jingkrak-jingkrak ke gereja? Perintah untuk ke gereja pun nggak ada dari Yesus. Lalu kau jingkrak-jingkrak di gereja, perintah dari siapa? Kau ngajak aku supaya mengikuti Yesus, sedang kau aja membangkang Yesus. Macam mana, Nadis? Logikal pala sih kau nih. Yang benar dulu, hidupmu yang benar dulu, baru ngajak aku. Kalau kamu aja tidak mengikuti Yesus, kamu ngajak aku ya mimpi. Ayo, silakan kau bantah, betul nggak? Yang kagak mau sujud itu adalah ajaran iblis. Kalau iblis kan suka apa ya? Ya, suka musik-musik, suka dugem-dugem, nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu. Betul nggak, teman-teman? Betul pasti yang kayak gitu des ya. Silakan, waktumu ku dengar apa yang kau mau bilang. Silakan. Baik. Oke. Baik, ya. Bentar. Oke, baik. Saya kasih waktunya dulu ya, Sob ya. Mana waktunya, Sob? Pencet. Oke. Baik, terima kasih waktunya. Saya tanggapi ya, Sob ya. Tapi kita berusaha untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baik supaya diskusi kita ini tidak terkesan hujat-menghujat, maki-memaki ya. Begini, Sob. Ada poin pertama tadi, Sob, mengenai penjajahan. Oh, kalau kita mengikuti ajaran Yesus, maka kita nanti akan menjajah seperti Indonesia dijajah oleh Oten. Begini, Sob, saya kasih tahu, Sob ya. Coba, kalau kita baca Alkitab, adakah di dalam Alkitab Yesus mengajak murid-muridnya untuk membawa satu pasukan, satu kompi pasukan, bawa pedang, bawa lembing, bawa tameng, untuk menyerang, untuk menghancurkan satu kaum, menjajah satu kaum? Tidak ada, Cuk. Ini yang saya salahkan nih pola pikirmu, Sob. Bagaimana kamu berpikir bahwa ada bangsa Eropa, salah satu contoh adalah Belanda. Belanda pernah menguasai negara kita. Kemudian ada Jepang, ya. Negara-negara Eropa bukan hanya negara-negara Asia saja, banyak negara-negara. Loh, itu bukan pengajaran agama Kristen, cuy. Coba tunjukkan dalilnya di dalam agama Kristen bahwa Yesus pernah memerintahkan, wahai kaumku, perangilah siapa-siapa yang tidak beriman kepadaku. Itu adalah ayat-ayat musuh. Itu tertulis misalnya nih, saya kasih contoh Sob ya, di dalam surat At-Taubah ayat 81. Nih, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nih, jelas, udah suruh diperangi Sob. Nah, Uncuk tidak berangkat untuk memerangi orang-orang tersebut. Nah, berarti justru Uncuplah di sini yang tidak mengikuti ajaran Sang Baginda. Kena lagi Uncup, udah merah mukanya. Nah, sekarang kita lihat lagi contohnya daripada Sang Baginda. Berapa kali ia memimpin peperangan, Sob? Bahkan ia dijuluki sebagai panglima perang. Coba, kalau saya putar nanti videonya kelamaan nih. Video daripada Ustadz Khalid Basalamah berkata, banyak orang ketakutan ketika mengatakan bahwasanya, aduh nanti kalau saya mau kena ban. Ya, jelas Sob, ini videonya jelas ada. Di mana Ustadz Khalid Basalamah, Anda udah tahu kan? Jelas sekali di sini. Biar saya putar nih ya. Nih. Saya putarkan nih.
Coba ya bayangkan ini jelas nih Ustadz berkata. Bagaimana Anda berkata bahwasanya ini bukan ajaran agama Islam, Sob ya? Kita putarkan ini. Nah, lihat. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jadi Sob, saya sudah berkata dari tadi Sob, kalau engkau mirip seperti sang baginda, ya betul itu yang dia bilang itu Sob. Nah, kalau misalnya orang-orang yang kamu tuduhkan menjajah tadi mirip dengan Yesus, ya nggak mungkin dia menjajah Sob. Malahan memberkati, begitu Sob. Nah, kemudian yang kedua, masalah sujud tadi kan. Loh, bagaimana mencontoh Yesus? Yesus sujud, kalian tidak sujud. Jangan salah Sob, kemarin sudah saya bilang Sob. Sujud atau tidak sujud itu bukan esensinya. Esensinya itu adalah melakukan apa yang diperintahkan tersebut. Kalau sujud, ada orang Kristen yang sujud, Sob. Ada, nggak dilarang orang Kristen sujud. Ya, jadi seperti itu tanggapan saya ya. Jadi tolong kamu buktikan bahwa Yesus memerintahkan supaya apa? Supaya menjajah, memerangi orang-orang yang tidak suka atau yang pengen yang berbeda ajaran begitu. Nah, silakan. Silakan, Sob. Baik. Meninggal Uncum. Lemas. Lemas Uncum. Silakan. Oke, ya aku jawab dulu dong Al-Quranku ya. Yang kau bawakan itu kayak gimana? Ya Taubah itu. Ya kau harus baca dulu lah ya Taubah itu. Apakah ya Nabi ini memerangi tanpa sebab? Yang ternyata di sini tujuan Rasulullah berangkat dengan tujuan ke negeri Syam untuk memerangi orang-orang Romawi ketika sampai di Tabuk. Makanya ya Al-Baqarah 29 ini menceritakan perang Tabuk. Bukan menceritakan bunuhlah ketika kamu damai, orang-orang Kristen nggak ada. Ya, setelah ya utusan dari Nabi itu dibasmi oleh orang-orang Romawi, maka wajar Nabi membalas gitu. Ada perintahnya dari Allah untuk membalas orang yang tidak beriman dengan Allah dan yaumil akhir. Ya, di situ dikatakan seperti apa? Ketika di perang Tabuk, bukan saat damai-damai lalu jajah orang, tidak. Bukan seperti penjajahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bukan kawan. Tapi itu adalah perang yang mana umat Islam dizalimi, utusannya itu dibunuh. Ya wajar lah orang lawan gitu membalas. Masa harus diam? Kan kayak gitu. Bukannya di situ Nabi Muhammad mengajarkan, kalaunya kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Habis kita, ya enggak. Itu kan cuma ajaran Yesus, tidak bisa diterapkan ya di Indonesia atau di peperangan. Habis kita. Kalau kamu dibunuh prajuritmu, maka serahkan rajamu. Nyerah aja sekalian, kan gitu. Ajaran gak masuk akal kayak gitu. Terus dis ya, tentang masalah permintaan kamu. Ya, permintaan kamu. Oh, satu lagi nih, tentang Ustadz Khalid Basalamah, aku tanggapi. Ya, dulu orang memakai pedang. Memang, orang ekspansi pakai pedang. Bukan cuma Islam, Kristen pun perang salib, ekspansi pakai pedang. Ya. Contoh perang salib. Ngebantai umat Islam, Kristen ngebantai umat Islam pakai pedang. Kagak usah Islam, sesama Kristen aja dibantainya di pedang salib. Di perang salib itu. Jadi kalau kita mengikuti seperti ajaran Edis, habis kita dibantai nanti seperti ajaran dalam kekristenan. Mengajarkan bantai Islam di perang salib, mengajarkan bantai sesama Kristen di perang salib. Ajarkan pula ya penjajahan di Indonesia. Lalu Edis minta, di mana Yesus menyuruh? Kau buka Matius 10 nomor 34. Nih, ku bukakan. Nih, ya. Nih, ya. Nih, apa katanya? Bagaimana ya cara mengikuti Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, kata Yesus. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Emangnya Yesus bawa pedang buat apa? Kupas bawang. Gak
Mana mungkin, bahkan bukan negara lagi, rumah orang yang disuruh Yesus obrak-abrik. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Bukan negara lagi yang dijajah, tapi setiap rumah orang mau dihancurin Yesus gitu. Belum lagi nih kalau aku buka dalilnya di sini, jelaskanlah ya kau ajaran Yesus nih. Nih, ya kata Yesus. Akan tetapi, kata Yesus, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhilah mereka di depan mataku. Ini ajaran apa? Ajaran bawa damai atau ajaran bunuh orang ini, Yesus nih? Itu yang kau harus jelaskan kepada kami, ya kawan-kawan Kristen. Kalau saya kan tadi udah menjelaskan, At-Taubah 29 itu ketika perang Tabuk, yang mana Rasulullah ke Tabuk untuk memerangi Romawi karena utusan dibantai. Wajar ya Islam membalas. Dan alat tabun pakai pedang. Kagak usah heran, kata Ustaz Khalid tadi, kalau pakai pedang. Kalau dulu pakai pistol juga ekspansinya. Udah, kayak gitu aja. Ya, silakan. Baik, saya jawab ya. Baik. Jadi begini, Sob. Mana waktunya, Sob? Biar enak. Belum lagi, kau aja yang udah gak sabar mau ngomong. Kau nih. Baik. Nah, waktunya. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi satu persatu. Jadi begini, Sob. Pertama-tama, kita itu harus melihat ajaran Kristen dari pribadi Yesus. Tidak boleh Anda melihat orang Kristen dari pribadi orang-orang Kristen tertentu yang melakukan kesalahan. Bagaimana ini pola pikir Anda, Sob? Ya, ini kenapa ini ada seperti ini nih? Ini kenapa ini? Kalau dia kayak gitu, ya kalau kayak gitu sekarang. Mau kalah seperti ini sekarang. Lanjut. Jadi begini, Sob. Pertama-tama, Anda tadi mengatakan begini, Sob. Sekarang Uncup yang keong ya. Gini, Sob. Pertama, Sob, kamu mengatakan bahwa ada orang-orang Kristen yang melakukan penjajahan. Ada orang-orang Kristen yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Pertanyaannya begini, Sob. Adakah tokoh Yesus sendiri melakukan hal seperti itu? Itu, poinnya ke situ, Sob. Jangan kita debat kusir mengenai orang-orangnya. Loh, kalau orang-orangnya, Sob, banyak yang namanya Muhammad ada di penjara, Sob. Kalau masalah itu. Nah, mari kita agak sedikit, tinjauan kita itu agak sedikit lebih berbobot, Sob. Mari kita lihat tokoh yang kita teladani. Nah, apa yang dikerjakan oleh Sang Baginda, Sob? Bukankah dia sendiri, Sob, dia melakukan memimpin pasukannya untuk menyerang. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Tawanan-tawanan perang, Sob. Bahkan ada yang namanya milikul yamin, milikul yamin. Di mana di situ ada perempuan-perempuan yang dibawa itu, Sob. Dan itu boleh dijadikan budak-budak hamba sahaya. Apa mau saya tunjukin ayatnya sama kamu, Sob? Hamba sahaya yang engkau miliki hasil daripada tawanan perang. Loh. Coba, Sob, tunjukkan ayat di dalam Alkitab di mana Yesus dan murid-murid mereka ngejarah ambil rampasan perang. Cewek-cewek, harta. Nggak ada, Sob. Loh, si Uncu bagaimana? Bahkan di dalam hadis dikatakan apa? Aku diutus untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan itu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Makanya jangan heran, Sob, kalau misalnya, nih tadi dia menunjukkan gambar. Inilah, Sob, cerminan daripada orang-orang yang mengikuti perilaku Sang Baginda. Nih, saya kasih tunjuk, Sob. Nih, bagaimana pribadi orang-orang yang mengikuti Sang Baginda? Nah, ini dia, Sob. Gimana sih, Uncuk? Ya, sorbannya, lihat, Sob. Wah, ini, Sob, udah nih. Kalau udah teriakan begini, sudah, Sob. Allahu Akbar. Pecahin kacanya, bakar. Ya tuh kan, demo. Ini, Sob. Coba, Sob, dari pakaian-pakaiannya, dari tulisan-tulisannya apa? Front Pembela Islam. Ini, Sob, jelas. Coba, Sob, tunjukkan satu perbuatan Tuhan Yesus yang menyuruh orang-orang seperti ini. Adapun ayat-ayat yang kamu kutip tadi, Sob, itu adalah ayat-ayat yang tidak kamu tunjukkan secara utuh. Saya kasih tunjuk, Sob. Nah, makanya, Sob, ini ada saya punya gambar lain. Makanya, Sob, tidak heran bahwa kalian setelah melakukan ini, langsung main tunjukin kaos begini. Ya, Tato? Satu-satunya agama yang mengaku bukan telolis adalah ya ini. Coba pernah nggak, Sob, ada orang oten ya
yang pakai kaos Oten bukan teroris. Nah, cuman agamanya Ucup yang cetak kaos, tulisannya aku bukan teroris. Karena apa? Karena memang seluruh jari, seluruh telunjuk menunjuk ke hidung Ucup bahwa Ucup seorang teroris. Nah, ya. Kemudian, kurang jadi waktunya. Kemudian masalah ayat tadi, Sob. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sob, baca ayatnya secara utuh sampai selesai. Yang dimaksud pedang di situ, Sob, bukan pedang buat motong-motong leher. Itu salah. Makanya Sob, di situ pedang untuk membawa pemisahan antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dengan yang percaya. Begitu loh. Memang harus dipisahkan. Ya, ayah ibu ya harus dipisahkan. Kalau ayahnya tidak percaya, anaknya tidak percaya, ya dipisahkan oleh pedang tersebut. Itu bukan berbicara mengenai pedang untuk gorok itu, Cok. Nah, silakan. Meninggal Ucup pokoknya malam ini. Silakan. Aduh, Dis, ya kalau aku sepakat, ya seperti kata kamu, jangan kita bahas oknum. Semua ada oknumnya. Lalu ngapain ya kamu ketika menyerang aku memakai seperti pakaiannya kayak gini? Ya pakaian, perilaku, ajaran agama, bedain itu dulu gitu loh. Nah kalau aku memperlihatkan kepada kamu orang yang pakai salib teriak haleluya, lalu bantai orang ada. Kalau di sejarah-sejarah dulu ya kayak gitu. Apalagi tuh dokumenter dari perang salib, habis semua. Bayangkan kayak gitu. Terus kamu menuduh aku baca katanya ya, baca secara utuh. Mari kita baca secara utuh ya. Kau nggak jelas menjelaskan kitabmu sendiri aja ambigu gitu. Tadi kan aku udah sindir kamu nih. Yesus membawa pemisahan bagaimana pengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai, oke? Oke? Jangan menyangka membawa damai. Di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, melainkan pedang. Gak mungkin dong pedang buat kupas bawang, udah kusindir. Masih aja dia nggak ngerti ya. Gak mungkin pedang buat kupas bawang itu Yesus, gak mungkin. Lalu apa maksudnya? Nih, pedang itu digunakan dia untuk apa? Memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya, dari ibunya, dan orang si isi rumahnya. Itu pedang digunakan untuk hancurin rumah tangga orang gitu. Terus kamu nggak, kalau Lukas 19:27 tadi nggak kamu jelasin? Kayak gimana tuh? Yesus menyuruh membunuh depan matanya. Kamu belum jawab nih. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Des. Untuk masalah Yesus ya kamu minta di manakah Yesus memimpin perang? Ya jelas Yesus kagak pernah berperang. Tapi kalau kamu lihat di Lukas 2 nih ya, di Lukas 33 nih, bukain sama kamu. Nomor 26. Bentar ya, kan Lukas 33. Sabar. Nih, tadi aku nih. Yesus itu nih ya, Lukas 22 rupanya. Kata Yesus kepada murid-muridnya ketika tentara Romawi mau menangkap mereka, apa kata Yesus? Jawab mereka, suatu pun tidak kepadanya tetapi kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Buat apa Yesus jual jubah, beli pedang? Buat kupas bawang. Jelas untuk bertahan kepada penangkapan Romawi. Kalau terjadi macam-macam, gak mungkin Yesus nyuruh jual jubah lalu beli pedang buat mereka kupas bawang, gak mungkin. Yesus pun mengajarkan untuk bertahan gitu. Nah terkait masalah gimana tuh milkul yamin, katamu kan milkul yamin. Kamu paham nggak apa yang dimaksud milkul yamin? Konsepnya kayak gimana? Coba kamu jelaskan secara rinci sama aku, apa itu milkul yamin? Sok tahu kamu. Terus kalau kita melihat di kitab kamu ya, di perjanjian lama, masalah harta rampasan perang itu ada Dis. Kalau di perjanjian lama nih ya, nih Tuhan kamu ya, kalau kita lihat harta rampasan perang itu di perjanjian lama di zaman Musa udah terjadi Dis. Makanya tertera dalam kitabmu. Di sini ada rampasan perang gadis perawan Dis. 32 gadis perawan diminta Tuhanmu. Buat apa Tuhanmu minta perawan? Ini konsep
maksudnya kayak gimana? Kalau milkul yamin jelas harta rampasan perang kan gitu. Ya, ini Tuhan kamu aja di kitab kamu minta 32 gadis perawan. Yang aku bingung kayak gimana cara ngetes perawannya itu gadis. Kedokteran belum ada masalahnya. Ya. Tuh giliranmu. Ungkap edis malam nih. Baik, saya tanggapi ya. Ungkap kalau ketemu aku. Baik, saya balikan. Jadi ya, oke, saya terima dulu. Jadi begini, Sob. Jadi pertama-tama kamu menuduhkan kepada saya bahwa apa yang saya tunjukkan itu adalah oknum-oknum. Sementara saya menyuruh kamu untuk menunjukkan ada tidak perilaku orang-orang Kristen yang membawa-bawa atribut agama, organisasi-organisasi agama Kristen, kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Tidak ada, Sob. Saya tantang kamu, Sob, tunjukkan ada ormas Kristen, misalnya Front Pembela Kristen, terus kerjanya mecah-mecahin etalase, ya, gangguin masjid, ngelemparin masjid. Ada nggak, Sob? Tidak ada. Ya, sekarang yang saya maksudkan kepada kamu, oke lah, kita acuhkan saja ya, kita acuhkan masalah orang Kristen dan orang Islamnya. Sekarang kita lihat tokoh panutan, kan kita berbicara mengenai tokoh panutan kan, Sob? Nah, sekarang Sob, saya mau tunjukkan kepada kamu, Sob. Inilah, Sob, sang nabiat, sang baginda, Sob. Nah, ini Ucup ini. Luar biasa, Ucup tidak tahu kelakuan sang baginda, tuntunannya sendiri. Aduh, Ucup. Baik, kita tunjukkan ya. Di sini, Sob, jelas sekali ya tertulis apa. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan, Sob. Dikatakan begini. Telah menceritakan kepada kami bla 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 dari Rasulullah Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka, lihat Sob, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jelas sudah, Sob ya. Siapa, Sob, yang teloli, Sob? Siapa, Sob? Jelas, Sob. Jadi sudahlah, Sob. Ini jelas nih, Sob ya. Ini perkataan sang baginda sendiri nih. Ya, apabila mereka mengucapkan apa? Mengucapkan syahadat tadi, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jadi kalau orang tidak mengucapkan syahadat, orang tidak masuk Islam, darahnya tertumpah, hartanya masuk di tangan sang baginda. Jelasnya hadisnya. Ya. Nah, bagaimana, Sob? Orang, nih, kamu berkata mengenai pedang. Sob, kalau kita lihat ya, pedang-pedang Rasulullah nih. Klik aja di sini. Rasulullah itu punya macam-macam pedang. Ada yang namanya Badar, ada yang namanya apa, pedang ini. So, barang siapa yang koleksi pedang, lalu suka memberi nama-nama pedangnya, sudah pasti dia bukan tukang iris bawang, tapi tukang iris leher. Loh, Rasulullah itu punya pedang, dan pedangnya itu dikasih nama, Sob. Sob, saya ini, Sob, tukang koleksi ketapel, tukang koleksi apa namanya, senapan kalau zaman masih kecil dulu. Saya kasih nama. Kenapa? Karena memang saya hobinya itu ya mengetapel, menembak burung. Nah itu. Nah, Muhammad tukang mengoleksi pedang, pasti tukang pedangnya pasti untuk motong leher. Gimana Ucup ini, berat Ucup ini. Nah, kemudian Sob, kamu mengutip beberapa ayat tadi di dalam Alkitab. Sob, ketika Tuhan Yesus menyuruh orang, barang siapa di antara kamu yang tidak punya ini, yang tidak bawa bekal, sekarang harus bawa bekal. Yang tidak bawa ini. Karena pada waktu itu sedang menghadapi situasi yang berbeda. Nah, sekarang permasalahannya, apakah di situ Tuhan Yesus menyuruh orang untuk berlaku seperti sang baginda yang Anda ikutin itu? Tidak, buktinya apa? Ketika Simon Petrus mencabut pedangnya dan mengiris salah satu telinga hamba imam besar di situ, yang namanya Malkus itu, di situ apakah Tuhan Yesus mendukung apa yang dilakukan Petrus? Tidak. Sarungkan pedangmu. Coba. Malah disuruh sarungkan dan orang itu malah disembuhkan seketika dan sembuh. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh orang membeli pedang dan melakukan telol. Ucup udah meh-meh ini Ucup ini. Sob, jadi saya minta sama kamu, Sob, untuk membaca ayat-ayat dalam Alkitab dengan sampai utuh, sampai selesai baca, Sob. Jangan kau baca sepotong-sepotong saja. Kalau yang jelas-jelas, ini udah jelas, Sob. Ini tidak terbantah. Ayo, lemas Ucup dan putih. Kalau kita dengarkan dengan teliti, sebenarnya Edis sedang mencoba menarik debat tadi ke titik yang paling mendasar.
apa inti ajaran yang diteladani, bukan sekedar perilaku umatnya. Dan ini poin yang sering sengaja dihindari. Ketika Edis mengatakan bahwa kekristenan berfokus pada pembentukan manusia menjadi serupa dengan Yesus, itu bukan sekedar slogan teologis, itu adalah fondasi. Yesus tidak pernah memimpin perang, tidak pernah mengorganisir penyerangan, tidak pernah membangun sistem kekuasaan berbasis pedang. Yang dia lakukan justru sebaliknya, mengajar tentang kasih, pengampunan, bahkan kepada musuh. Nah, di sini letak kontras yang ingin ditunjukkan Edis. Karena ketika kita berbicara tentang meneladani figur, maka yang dilihat bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan historisnya. Dan disinilah pertanyaan kritis muncul. Kalau benar inti ajaran adalah meniru figur tersebut, maka apa implikasi dari kehidupan figur itu sendiri? Edis tidak sedang menyerang individu, tapi sedang mengajak melihat konsistensi antara figur yang diteladani dengan arah perilaku yang dihasilkan. Lalu lawannya mencoba mengalihkan dengan membawa isu penjajahan. Ini terlihat kuat di permukaan, tapi sebenarnya lemah secara logika. Kenapa? Karena Edis sudah menegaskan, jangan menilai ajaran dari penyimpangan pengikutnya, tapi dari tokoh pusatnya. Penjajahan bangsa Eropa bukan perintah Yesus. Tidak ada satu ayat pun di Injil yang menyuruh murid-muridnya datang ke negeri lain, menaklukkan, merampas, lalu menjajah. Tidak ada. Jadi ketika lawan membawa isu kolonialisme, itu sebenarnya bukan bantahan, itu pengalihan. Karena yang sedang dibahas adalah ajaran, bukan sejarah politik manusia. Sebaliknya, ketika Edis mengangkat ayat-ayat perang dalam konteks Islam, dia sedang menunjukkan bahwa unsur konflik memang tertulis sebagai bagian dari teks, bukan sekedar penyimpangan oknum. Dan disinilah perdebatan menjadi tidak seimbang. Satu pihak mencoba memisahkan teks dari sejarah, sementara pihak lain justru menyatukannya ketika menguntungkan. Lalu soal ayat pedang dalam Injil yang dipakai untuk menyerang balik. Di sini Edis cukup tepat ketika mengatakan bahwa itu harus dibaca utuh. Karena dalam tradisi penafsiran Kristen, ayat itu tidak pernah dipahami sebagai ajakan kekerasan literal, melainkan simbol konflik relasi akibat pilihan iman. Buktinya sederhana, tidak ada satupun tindakan Yesus yang mencerminkan penggunaan pedang secara fisik. Jadi kalau mau jujur, kita tidak bisa mengambil satu ayat secara harfiah lalu mengabaikan keseluruhan konteks kehidupan tokohnya. Kemudian masuk ke isu sujud. Di sini, lawan mencoba membangun argumen bahwa tidak sujud berarti tidak mengikuti Yesus. Tapi Edis mematahkan itu dengan satu poin penting. Esensi ajaran bukan pada bentuk ritual, tapi pada makna ketaatan. Karena kalau ukuran iman hanya gerakan fisik, maka semua orang bisa menirunya tanpa harus memahami apa yang dia lakukan. Dan di titik ini, terlihat jelas perbedaan pendekatan. Satu pihak fokus pada simbol dan bentuk, sementara Edis mencoba menarik kembali ke substansi. Lalu ketika tuduhan semakin liar, mengaitkannya dengan kekerasan, iblis, dan sebagainya, justru disitulah argumen mulai kehilangan bobot. Karena ketika logika habis, biasanya emosi yang naik. Padahal inti dari semua ini sederhana. Kalau mau membuktikan sebuah ajaran, tunjukkan dari tokoh utamanya. Bukan dari oknum, bukan dari sejarah politik, bukan dari potongan ayat. Dan disitulah posisi Edis sebenarnya kuat. Dia terus menarik debat kembali ke pusatnya, meskipun lawannya berkali-kali mencoba mengalihkan. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan yang jujur. Kita ini sedang mencari kebenaran atau hanya mencari pembenaran? Karena kalau berani jujur, debat tadi bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling konsisten antara teks, tokoh, dan tafsirnya. Dan kalau konsistensi itu mulai goyah, sekeras apapun argumen dibungkus, tetap saja akan terdengar kosong.